Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Di sini saya akan memasangkan sebuah alat sensor sentuh 2 jari untuk pengaman sepeda motor. Adapun alatnya itu cukup relay kaki 4, transistor 3 kaki atau transistor SCR yang modelnya 2P4M. Ya, ini bisa dibeli di toko online. Harganya juga cukup murah. Yang berukuran sekitar panjangnya sekitar 3 cm dan lebarnya kurang lebih 1 cm. Nah, bisa dilihat untuk modelnya 2P4M, jangan salah ya. Nah, selain itu ada juga alat pendukung lainnya seperti skun, terminal skun gepeng female dan skun terminal gepeng male. Kabel secukupnya dan juga solder. Langkah selanjutnya yaitu kita memotong atau mengupas kabel-kabel. Ini kita kupas 4 kabel terlebih dahulu untuk memasangkan kepada kaki-kaki relay. Nah, kurang lebihnya nanti bisa dikira-kira sendiri, masing-masing akan dipasangkan skun terminal female. Caranya cukup mudah, hanya dengan memasukkannya ke bagian skun tersebut, lalu kabelnya kita jepitkan. Nah, seperti ini nanti akan dijepitkan. Lakukan di keempat kabel-kabel yang sama tadi. Mohon maaf, ini kabelnya saya hanya mempunyai satu warna, yaitu warna kuning. Apabila untuk mempermudah, kita harus mempunyai 4 jenis kabel agar bisa melihat di kaki-kaki mana kita memasang kabel-kabel tersebut. Nah, jepit sampai kencang. Jepitnya itu menggunakan tang ya, jangan tangan, berbahaya. Nah, ini sudah terpasang. Oh iya, relay itu banyak sekali kegunaannya, yaitu untuk menstabilkan arus listrik DC agar lampu dan atau nyalanya tetap konstan, stabil ya. Nah, untuk kegunaan lainnya juga bisa untuk klakson dan juga untuk remote wireless seperti yang video yang saya sudah unggah kemarin. Dan masih banyak juga kegunaan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, saya hanya men-share dan saya hanya men-share apa yang saya tahu. Dan selebihnya mungkin kalian bisa komen atau bisa mengkoreksi apa yang ada di isi video saya
karena saya hanya pemula dan saya juga sekali lagi saya hanya men-share, bukan mentutorialkan, hanya menunjukkan bagaimana caranya saja. Jika berhasil ya alhamdulillah, karena berbagi itu indah apalagi ada manfaat dan tujuan yang baik. Sebenarnya bisa langsung saja disambungkan atau bisa dikaitkan kabelnya dengan kaki relay langsung, tapi hanya untuk menjaga-jaga agar tidak lepas dan agar kokoh itu menggunakan sekun ya. Nah, kita sambungkan satu persatu sekun yang sudah dipasangkan kabel tadi. Nah, ini sih ada nomornya kelihatan ya, nomor 30, 65, 67 dan bawah itu 86. Nah, kita colokkan saja langsung. Nah, seperti ini. Sangat mudah. Adapun sekun tersebut sudah pas dengan kaki-kakinya karena dari sekun gepeng ini sudah satu pasang ya. Ini tidak akan lepas karena sudah kuat. Seperti ini bentuknya. Kita siapkan kembali 4 kabel untuk memasangkan di transistor. Nah, di setiap kaki transistor kita buka terlebih dahulu kaki-kakinya atau dilebarkan agar tidak menempel satu sama lain. Nah, yang ada tulisannya ini, yang tulisannya itu di depannya, jangan di belakang. Setelah kita langsung saja menyoldernya di setiap kaki-kaki transistornya. Yang perlu diingat yaitu ketiga kaki transistor ini nanti akan dipasangkan 4 kabel ya, dimana kabel yang tengah itu, kaki yang tengah itu maksudnya akan dipasangkan 2 kabel atau di paralel. Agak susah ya kawan, sampai membutuhkan sebuah tang untuk menjepitnya. Maklum, saya tidak jago masalah solder menyolder. Ampun Bang Jago. Nah, setelah itu kita solder juga atau kasih timah di ujung kabel. Langsung saja nantinya akan disolderkan ke kaki-kaki transistor. Cukup dipakaikan timah. Nah, kita tempelkan
satu demi satu. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Di kaki kanan satu kabel, di tengah itu 2 kabel. Nah, dan yang kiri satu kabel. Nah, simpel bukan? Dimana nantinya akan disambungkan dengan relay. Nanti saya akan jelaskan fungsi-fungsi kabel dari setiap kakinya. Dimana yang tengah 2 kabel, yang kiri satu kabel, dan yang kanan satu kabel. Yang beda hanya yang tengah saja berarti ya. Nah, transistornya ditempelkan saja di relay menggunakan solasi seperti ini. Dimana nantinya kaki-kaki relay akan disambung ke kaki transistor atau di kabel transistor tersebut. Kabel-kabel dari transistor yang mana kabel yang kanan dengan kabel yang tengah itu nanti akan digunakan untuk sensor. Nah, kedua ujung kabelnya itu akan digunakan untuk sensor sentuhnya. Nah, dan kabel yang tengah akan disambungkan dengan kaki relay nomor 30. Ya, yang ini. Itu akan disambungkan atau akan diparalelkan dengan kaki 30. Nah, di sini di kabel yang 30 akan saya kupas. Nah, jangan sampai terputus ya. Yang diputus cukup kabel yang tengah tadi, yang dari transistor yang diparalelkan. Kita putus, kita sambungkan ke kabel dari kaki relay nomor 30. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita isolasi. Dan kabel dari ujung kiri kita sambungkan ke kaki relay nomor berapa ini? 87 dan 85. Nah, ini akan digabung ketiga-tiganya dari kaki transistor nomor yang sebelah kiri, kaki relay nomor 87 dan 85.
Untuk kaki kabel yang 86 nya yang bawah itu yang satu dari relay nanti akan dipasangkan ke negatif aki. Nah, kita gabungkan saja kaki transistor nomor yang kiri, maksudnya kaki relay nomor 87 dan 85 nya kita gabung. Nah, jangan sampai terputus ya, cukup dikupas saja. Nah, untuk kedua kabel yang dari kiri transistor dan yang 87 dan 85 digabung. Nah, seperti ini, dan kita bungkus dengan solasi agar tidak terjadi korsleting. Nah, perakitan selesai. Jadi modelnya seperti ini ya. Sudah jadi, tinggal kita pasangkan ke motor. Ingat, yang digabung jangan sampai salah ya. Kaki dengan transistor itu harus sesuai. Jika tidak sesuai, nantinya akan mengalami korsleting atau harus terputus. Ini motor saya sudah bongkar ya bodi depannya, dan saya sudah tempelkan relay yang sudah saya rakit tadi. Nah, di kabel yang dari kanan, maksudnya dari tengah transistor tadi itu, kita gabung ke nomor 30. Nah, yang ini kita kasih skun. Kita kasih skun yang male atau yang laki. Nah, yang ini itu untuk digabungkan atau di jumper ke arus keluaran kunci kontak. Ini sekali lagi yang nomor 30 dan yang tengah tadi. Nah, itu akan di jumper ke kunci keluaran kontak, dimana yang biasa untuk Honda Beat warnanya merah garis hitam. Nah, ingat, yang kunci keluarannya, jangan kunci masuk kontak. Yang ini kita lepas. Nah, yang ini maaf, saya ribet bukanya pakai satu tangan. Ini dicabut.
Nah, digantikan dengan sekun yang dari kabel relay dan transistor tadi. Pasangkan yang erat. Nah, setelah pemasangan selesai, kabel yang tadi dicabut itu, yang ini nanti akan disambungkan dengan kabel yang sudah dirakit tadi, yang dimana kabel dari kiri transistor dan digabung dengan nomor 87 dan 86 ini kita kasih. Nah, yang ini kita kasih sekun female. Nah, sekunnya seperti ini, sekun female lagi yang akan disambungkan ke kunci keluaran kontak yang dilepas tadi ya. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar. Yang sini sekunnya yang female dicolokkan ke kabel output kunci kontak tadi ya. Nah, yang ini bebas sih, bisa disambungkan langsung atau pakai sekun dan tanpa sekun bisa. Yang penting sambungnya itu sudah sesuai. Seperti ini, tapi tidak lupa untuk diisolasi ya, karena takutnya nanti terjadi korsleting. Nah, sementara kabel yang dua ini, yang tadi dari kanan dan dari tengah transistor, itu untuk sensornya. Kita coba terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya nomor 86 itu kabel yang satu di bawah itu sudah saya pasangkan ke negatif aki ya. Kita coba dulu nyalakan motornya. Nah, ini motor belum menyala ya, mesinnya belum menyala, desain juga tidak menyala karena dari kedua ujung sensor ini belum saya sentuh. Coba saya sentuh kedua sensornya. Masih belum menyala teman-teman. Mungkin ada yang salah dengan pemasangannya. Saya cek lagi apakah yang belum terpasang atau mungkin kurang kuat pemasangan tadi. Saya kencangkan. Dan yang di sini saya hanya mencontohkan ya. Nanti saya akan isolasi karena takutnya ada terjadi korsleting. Ya, coba saya ulang kembali. Kita sentuh ujung-ujungnya sudah menyala ya. Nih, sudah menyala di speedometernya. Berarti pemasangan saya kali ini sudah berhasil. Saya ulang kembali. Saya kontak, belum nyala. Nah, saya sentuh. Ya, sudah bisa nih. Oke, sudah berhasil ya kawan. Nah, jadi seperti itu cara perakitannya. Saya akan merapikannya kembali dan saya akan memasangnya di kedua sisi baut sebelah sini dan sebelah sini, sebelah kanan dan kiri ya. Terserah bebas di mana saja, yang penting kita tempatkan di tempat rahasia yang orang lain tidak tahu ya. Boleh nanti dirapikan dengan memasangkan solasi untuk menutup agar tidak terkena hujan atau terkena air
saat mencuci motor. Tapi sudah saya coba sih sekitaran 1 minggu itu sudah terkena cipratan air, dan sudah saya coba berulang kali tetap masih berfungsi dengan baik, karena mungkin cara kerjanya arus dari kedua sensor tersebut bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Saya kurang tahu pasti juga, karena saat terkena air itu masih berfungsi dengan baik. Nah, saya ulang kembali, saya kunci kotak masih off. Saya akan sentuh kedua baut yang tadi saya pasangkan kabel tadi, yang di kanan dan kiri. Saya akan coba, semoga berhasil. Yang kanan saya sentuh, yang kiri saya sentuh. Lihat apa yang terjadi. Apakah sudah berhasil? Ya, ternyata sudah menyala ya. Oke, pemasangan kali ini berhasil ya. Sudah menyala. Saya akan coba sentuh. Nah, sudah berhasil kawan. Saya ulang lagi. Matikan, saya nyalakan. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.